Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Alvinda Apriliasari, terus ada Purama Cilianto, terus ada Risti Helen Pratiwi, dan Gari Resa Wirani Timur. Nah, di sini saya mewakili dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tetanus. Nah, ini contoh gambar tetanus, ada yang bisa terkena paku, terus ada yang apa itulah. Nah, langsung saja ke materinya. Tetanus, penyakit infeksi yang diakibatkan toksin kuman Clostridium tetani. Bermanifestasi sebagai kejang otot paroksimal diikuti kekakuan oleh seluruh badan. Nah, kekakuan otot-otot ini selalu tampak pada otot masseter dan otot-otot rangka menurut Jaifullah Nur 2013. Oke, selanjutnya ke klasifikasi. Nah, yang berdasarkan bentuk klinis ada tetanus lokal, terus ada tetanus sefalik, terus ada tetanus general, juga ada tetanus neotandium. Nah, yang berdasarkan beratnya ada derajat ringan atau derajat 1, terus ada derajat 2, sedang, atau ada sedang, terus ada derajat 3 atau berat, dan yang terakhir ada derajat 4, sangat berat. Nah, sekarang ke etiologi. Spora bakteri yang menyebabkan tetanus Clostridium tetani dapat ditemukan di tanah, debu, dan kotoran hewan. Ketika mereka memasuki luka, spora tumbuh menjadi bakteri yang dapat menghasilkan racun yang kuat atau tetanospasmin dan merusak saraf yang mengontrol otot-otot neuron motorik. Nah, toksin ini dapat menyebabkan kekakuan otot dan kejang. Hampir semua kasus tetanus terjadi pada orang yang belum pernah divaksinasi atau orang dewasa yang tidak mengikuti suntikan vaksin. Nah, ini ada patofisiologinya. Biasanya penyakit ini terjadi setelah luka tusuk yang dalam, misalnya luka yang disebabkan tertusuk paku, pecahan kaca, kaleng, atau luka tembak. Nah, karena luka tersebut menimbulkan keadaan anaerob yang ideal. Selain itu, luka laserasi yang kotor pada bayi dapat melalui tali pusat, luka bakar, dan patah tulang yang terbuka juga akan mengakibatkan keadaan anaerob yang ideal untuk pertumbuhan Clostridium tetani. Nah, dalam jaringan yang anaerobik ini terdapat penurunan potensial oksidasi reduksi jaringan dan turunnya tekanan oksigen jaringan akibat adanya nanah, nekrosis jaringan, garam kalsium yang dapat diionisasi. Nah, secara intraaksonal toksin disalurkan ke sel saraf yang memakan waktu sesuai dengan panjang aksonnya dan aktivitas serambutnya. Nah, belum terdapat perubahan elektrik dan fungsi sel saraf walaupun toksin telah terkumpul dalam sel. Nah, pada daerah inilah toksin menimbulkan gangguan pada inhibitor transmitter dan menimbulkan kekakuan. Masa inkubasinya sampai 2 hari sampai 2 bulan dan rata-rata 10 hari. Terus ke gambaran klinik. Terus masa tunas biasanya antara 5 sampai 10 hari. Nah, terus yang pertama terserang adalah otot rahang sehingga rahang kaku dan sulit dibuka. Nah, biasanya penderita kemudian mengalami kesulitan menelan dan gelisah. Terus selanjutnya muncul kaku kuduk, kaku tangan dan kaki. Terus ada otot muka khas gejanya sehingga muka penderita seperti orang menyeringai atau risus sardonicus.
Terus kejang otot perut, leher, dan punggung menyebabkan badan melengkung ke belakang disebut epistotonus. Terus yang keenam, spasme otot sphincter kandung kemih dan anus menyebabkan retensi urin dan konstipasi. Terus selanjutnya kesadaran penderita baik, demikian juga saraf sensorik. Terus yang terakhir, selama kejang, otot dada, otot pernafasan, dan glotis ikut kaku sehingga pernafasan terganggu dan penderita mengalami sianosis sampai asfiksia yang sering fatal. Terus selanjutnya pemeriksaan penunjang. Yang pertama bisa dengan pemeriksaan darah seperti glukosa darah, BUN, dan elektrolit. Terus yang kedua pemeriksaan EKG seperti internal CT memanjang karena segmen ST bentuk takikardi ventrikuler. Terus yang ketiga pada tetanus kadar serum 5-6 mg atau lebih rendah kadar fosfat dengan serum meningkat. Terus yang keempat sinar X tulang tempat peningkatan densitas foto Rongsen pada jaringan subkutan atau basas ganglia otak menunjukkan klasifikasi. Terus penata laksanaan medis. Yang pertama, netralisasi toksin dengan tetanus antitoksin. Nah, bisa seperti hiperimun globulin. Nah, itu paling baik. Dosisnya 3.000 sampai 6.000 unit IM. Terus waktu paruhnya antara 24 hari. Jadi dosis ulang tidak diperlukan. Nah, tidak berefek pada toksin yang terikat jaringan saraf, tidak menembus barier darah sampai otak. Terus ada pemeriksaan ATS atau antitetanus. Nah, ATS terapi sebanyak lebih dari 1000 IU. ATS ini tidak berfungsi membunuh kuman tetanus, tetapi untuk menetralisir eksotoksin yang dikeluarkan Clostridium tetani sekitar luka yang kemudian menyebar melalui sirkulasi menuju otak. Untuk terapi pemberian ATS ada 3 cara. Yang pertama disuntik di sekitar luka 10.000 IU. Yang kedua IV 200.000 IU atau 10 ampul lengan kanan dan kiri dan 10 kiri. Terus yang ketiga IM di region gluteal 10.000 IU. Nah, ini contoh ampulnya, nah itu ya, atau obatnya. Terus yang kedua perawatan luka. Nah, caranya itu bersihkan. Kalau debridemen buang benda asing. Kalau di debridemen buang benda asing, terus biarkan terbuka atau jaringan nekrosis atau pus membuat kondisi baik Clostridium tetani berkembang biak. Terus selanjutnya penisilin G100.000 U per kilogram untuk berat badan per jam selama 10 hari. Terus lakukan diet cukup kalori dan protein. Terus isolasi klien untuk menghindari rangsang luar seperti suara dan tindakan terhadap klien lainnya. Terus lalu oksigen dan pernafasan buatan dan trakeotomi kalau perlu. Terus yang terakhir mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, komplikasinya ada yang pertama spasme otot faring, yang kedua asfiksia, yang ketiga atelektasis, yang keempat fraktur kompresi, yang kelima jalan nafas, yang keenam respirasi, yang ketujuh kardiovaskuler, yang kedelapan ginjal, terus gastrointestinal, terus yang terakhir ruptum tendon akibat spasme.
Nah, pencegahan. Nah, caranya yang pertama imunisasi aktif toksoid tetanus yang diberikan pada usia 3, 4, dan 5 bulan. Nah, booster diberikan 1 tahun kemudian, selanjutnya tiap 2 sampai 3 tahun. Terus yang kedua, bila terdapat luka, perawatan luka yang baik itu seperti dengan cara ini, semisal luka tusuk harus dieksplorasi dan dicuci dengan H2O2. Terus dengan cara pemberian ATS 1500 IU secepatnya. Terus tetanus toksoid sebagai booster bagi yang telah mendapatkan imunisasi dasar. Terus selanjutnya bila luka berta, berikan PP selama 2-3 hari atau 50.000 IU kilogram IU per kilogram berat badan per hari, BB per hari. Nah, ini contoh vaksinnya. Nah, sekian dan terima kasih. Apabila dalam pemaparan materi kurang jelas atau gimana, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.